Rockstein. Jadi ibu bisa berdiri, Bu. Diminta berdiri dengan kedua kaki silang merapat, terus pertama kali dengan mata terbuka, kemudian mata tertutup. Jadi ibu pertama kali silang mata terbuka, terus pas mata tertutup. Terus perhatikan saat pasien menutup dan membuka mata, apabila pasien miring atau jatuh saat menutup mata, maka tes rambutnya positif. Tapi hasilnya negatif ya Bu, jadi normal. Selanjutnya tes tandem walking, jadi pasien diminta untuk berjalan pada satu garis lurus di lantai. Terus selanjutnya tempatkan tumit yang satu di depan jari kaki yang berlawanan. Baik, terus sambil tutup mata ya Bu ya, dicoba. Baik, untuk hasilnya normal juga ya Bu ya. Karena jalannya tetap lurus dan juga pasiennya tidak jatuh. Terus baik, ibu bisa duduk untuk pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya untuk posisi duduk atau berbaring, pasien diminta untuk mengadopsikan dengan keadaan horizontal untuk menggerakkan kedua ujung jari telunjuknya saling bertemu tepat di tengah, tetap dengan lepas kemudian dengan gerakan cepat. Seperti itu, baik. Posisinya normal ya Bu ya. Terus selanjutnya untuk finger to nose, minta pasien untuk mengatasi lengan dan juga menyentuh ujung hidungnya dengan jari telunjuk. Awalnya perlahan harus makin cepat. Baik, hasil juga normal ya Bu ya. Terus untuk nose to finger to nose test, pasien untuk menyentuh hidungnya, terus kemudian pasien untuk menyentuh ujung jari pemeriksa dan kemudian kembali menyentuh hidungnya. Baik, hasilnya juga normal. Selanjutnya tes dysdiadokinesia, jadi menggerakkan kedua tangannya supinasi dan pronasi secara bergantian dengan posisi ibunya dia. Cepat ya Bu ya dilakukannya. Selanjutnya sambil tutup mata. Bisa Bu. Baik, hasilnya juga normal ya Bu ya. Terus heel to knee to toe test, jadi posisi berbaring menggerakkan tumit kakinya ke arah lutut kontralateral. Jadi tumitnya digerakkan searah tulang kering sampai ke sekitar lututnya. Baik. Selanjutnya Bu. Baik, hasilnya juga normal ya Bu ya. Selanjutnya untuk rebound test, ibu bisa duduk kembali Bu. Ibu bisa fleksi pada siku sikunya dan supinasi lengan bawah. Sikunya diletakkan pada meja tulisan atau alas lain. Bisa juga meletakkan tangan di depan muka pasien gini. Terus meletakkan tangan di depan muka pasien supaya bila memang memiliki di sebelum muka akan pada pasien tidak terpukul oleh pasien sendiri. Lalu menarik benang bawah tersebut dan pasien diminta untuk menahannya. Bisa ditahan Ibu tangannya. Baik, masuk ke sini. Baik, hasilnya normal gitu ya. Selanjutnya untuk rasa nyeri, jadi ada beberapa tes. Jadi pertama ada tes Patrick. Jadi kita akan dapatkan tumpit atau malleolus ekstrak tungkai yang sakit pada lutut tungkai lainnya. Ini tumit tadi pada tungkai. Baik. Terus sebelah sisi sebelahnya Ibu. Baik, untuk hasilnya normal ya Bu, karena tidak timbul ada nyeri bersih di pangkul ipsilateral pada saat dilakukan penekanan pada lutut yang diinfeksikan. Selanjutnya tes kontraplektik, mereka mengubah tungkai pasien yang sakit dan endurorotasikan serta adduksikan, lalu melakukan penekanan sejenak pada lutut tungkai. Baik, untuk sisi sebelahnya. Baik, normal ya Bu ya, karena tidak timbul rasa nyeri pada garis sendi sakroiliaka bila di situ terdapat suatu kelainan patologis. Baik, selanjutnya untuk yang tes yang terakhir kita akan melakukan refleksi. Jadi Ibu bisa duduk kembali. Jadi pertama saya akan lakukan Ibu bisa refleksi untuk saya jaga. Terus selanjutnya saya akan menentukan titik pertama, yaitu di bawah os processus zygomatikus temporal di sini, di depan telinga, dan juga titik dua pada pertama antara arcus zygomatikus dan sudut mulut di sini. Baik, lalu saya akan mengetuk ya Bu ya, untuk
jika terdapat